Dan di sana ada Kak Saraswati yang sebagai kameramen. Halo Kak Sarah. Kak Sarah. Sebelumnya apakah kakak boleh tahu kalian di kelas mana? Di kelas mana berarti ya? Iya. Ya. Tanpa banyak basa-basi, jadi kita langsung aja ke materi pertama, yaitu tentang hak dan kewajiban sekolah, orang tua dan siswa yang disampaikan oleh narasumber pertama, yaitu Kak Satina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban sekolah, orang tua dan siswa. Bagian ke-1, hak dan kewajiban sekolah, pasal 5. Yang pertama, sekolah berhak menentukan kegiatan dan segala hal yang diperlukan dalam mendukung proses PBM di sekolah. Yang kedua, sekolah berhak menentukan sanksi dan penghargaan kepada siswa yang berhak menerimanya. Yang ketiga, sekolah berkewajiban menyelenggarakan PBM sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Yang bagian kedua, hak dan kewajiban orang tua. Pasal 6. Yang pertama, orang tua berhak menerima hasil belajar siswa selama di SMK Negeri 2 Singkawang. Yang kedua, orang tua berkewajiban membayar iuran-iuran yang telah ditentukan yang telah disepakati bersama pihak sekolah, orang tua dalam rapat komite awal tahun pelajaran. Yang ketiga, orang tua berkewajiban mengizinkan anaknya jika berhalangan hadir di sekolah, mau izin sakit ataupun izin, harus datang langsung ke sekolah menemui guru piket ataupun wali kelas. Yang keempat, orang tua siswa wajib hadir ke sekolah jika ada panggilan dari wali kelas ataupun BK guna mengomunikasikan keadaan anaknya di sekolah. Yang ketiga dilanjutkan oleh Firman Hakim Hidayat 2. Nah, Oke, bagian yang ketiga, hak dan kewajiban siswa, pasal 7. Yang pertama, siswa berhak untuk menuntut ilmu di SMK Negeri 2 Singkawang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan menggunakan fasilitas dengan sopan. Yang kedua, siswa wajib menjunjung tinggi nama baik sekolah dalam segala kondisi dan situasi. Jangan mencemari nama sekolah ya teman-teman. Yang ketiga, siswa wajib tunduk dan patuh pada peraturan di sekolah tanpa terkecuali. Contohnya ada peraturan dilarang merokok. Isinya merokok. Bagus, jangan dilanggar. Oke. Yang keempat, siswa wajib menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan dan kerindangan sekolah. Kalau ada bangga jangan diambil. 5. Siswa wajib menjaga keamanan diri, keamanan sesama siswa, dan keamanan sekolah beserta kelengkapannya. Kemarin ada kabar yang uangnya hilang kan? Nah, itu jangan sampai terjadi lagi. Dimohon orang seperti itu bukan karena niatnya, tapi karena ada kesempatannya. Betul? Yang keenam, siswa wajib mengikuti pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan telat-telat terus. 7. Siswa wajib hadir ke sekolah setiap hari kecuali hari-hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah dan kalender. Tidak mungkin hari libur kalian ke sekolah. Yang 8. Siswa wajib memberitahukan kepada pihak sekolah apabila berhalangan hadir dengan menampilkan surat atau dengan melampirkan surat pendukung seperti surat keterangan dokter bagi yang sakit atau surat lain yang sesuai dengan menghalalkan kehadiran siswa di sekolah. Entah pecah ban di jalan, langsung calling ibunya, Bu buatkan surat, fotokan nanti kirim ke wali kelas, sama kapodinya juga. Yang ke-9, siswa wajib meminta persetujuan pembina OSIS, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya, misalkan OSIS lah. Kalau OSIS nanti ada panggilan, misalkan panggilan keluar sekolah atau panggilan kemanapun itu yang berhalangan dengan apel, bentrok sama
pelajaran itu wajib melapor pada wakil kesetuaan atau guru mapel tersebut atau pembina OSIS-nya sendiri, seperti itu. Jadi wajib izin dan harus disetujui. Yang ke-10, siswa wajib mengikuti upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional yang dilaksanakan di sekolah atau di luar lingkungan sekolah sesuai dengan instruksi kepala sekolah. Nah, kalau ada upacara bendera datang ke awal, nggak usah ada 10 baru masih di kelasan. Itu bolos WC pula. Itu kakak. 11. Siswa wajib mengatur barisan 15 menit sebelum upacara dilaksanakan. Yang 12. Siswa wajib menempatkan dan mengatur kendaraannya masing-masing di tempat yang telah ditentukan. Di belakang sana ada parkiran. Di situ ada parkiran. Di samping aula itu khusus sepeda sama parkiran dulu. Jangan taruh motor di situ ya. Awas aja. Ya, Kak Santi. Siswa wajib memilih pengurus kelas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan, keamanan, dan ketertiban di dalam kelas selama menempati ruangan yang telah ditetapkan. Nah, di dalam kelas itu pasti ada struktur tersendiri. Ada ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Itu pilihan terbaik mungkin menurut kalian. Ya walaupun wakil terkadang nggak punya sih. Yang ke-15 masih banyak ya. Ketua kelas wajib mengatur pembagian dan pelaksanaan tugas piket kelas yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kelas selama 1 hari yang ditentukan sesuai jadwal piket yang telah disusun. Nah, kalian pasti ada jadwal piket kan? Itu harus kalian kerjakan. Itu bisa menjadi menumbuhkan 2 disiplin kalian. Walaupun itu yang membuat ketua kelas kalian yang teman kalian sendiri, yang walaupun bisa kalian pukul ya kalau dia marah. Tapi tolong, itu peraturan telah dibuat dan telah disepakati dalam satu kelas tersebut. Jadi harus dipatuhi juga. Tidak kayak Kak Amel. Harus piket. Nah, yang ke-17. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam dan atribut sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku SOP tersendiri. Oke, lengkap dasinya. Bagus. Oh, namanya tidak ada. Yang ke-18. Siswa wajib mengusahakan dan menjaga keindahan, kenyamanan kelas dan lingkungannya serta perlengkapan yang dianggap perlu. Nah, kayak kelas ini kan wangi, bersih, indah, depan tuh ada taman sedikit walaupun bunganya mati-matian. Siang pakai iPad. Yang ke-19, siswa wajib menggunakan bahasa Indonesia selama berada di sekolah kecuali hari-hari dan jam TBM tertentu yang menggunakan bahasa internasional. Inggris, Melayu bang. 20. Siswa wajib saling menghormati terhadap sesama warga sekolah sesuai dengan adat, sopan santun, dan etika yang berlaku. Lewat kawannya, woi cuk. Jadi harus sopan, sebut namanya. Jangan nama bapaknya. Yang 21. Siswa wajib belajar sesuai dengan jadwal dan ruangan yang telah ditentukan. Ini misalkan kelas kamu malah masuk di kelas sebelah. Masuk akal enggak? Nah, itu terakhir dari saya. Cukup sekian dan terima kasih dan akan dilanjutkan oleh narasumber yang ketiga. Selanjutnya ada bab yang keempat yaitu larangan. Saya akan menjelaskan mengenai larangan umum. Yang pertama, ada siswa dilarang mengaktifkan handphone pada saat jam pelajaran dimulai jika tidak ditentukan. Yang kedua, ada siswa dilarang untuk melompat di pagar dengan alasan apapun. Yang ketiga, ada siswa dilarang mengotori, mencoret, serta menulis dinding dengan alasan apapun. Yang
Siswa dilarang untuk memasuki lingkungan sekolah menggunakan celana pendek dan menggunakan sendal. Sekian untuk larangan umum. Selanjutnya ada larangan khusus yang akan dibacakan oleh Di sini saya akan menjelaskan larangan khusus pasal 9. Siswa laki-laki dilarang 1. Berambut gondrong, dalam arti rambut tebal dan melebihi 2 atau 3 cm. Yang kedua, memakai kalung, gelang, cincin, anting di lingkungan sekolah. Yang ketiga, memelihara kuku tangan dan diwarnai. 4. Menggunakan aksesoris baik gelang tangan, kaki, atau aksesoris lainnya di lingkungan sekolah. Yang kelima, membawa teman di luar SMK Negeri 2 Singkawang. Terus siswa perempuan dilarang pertama memakai perhiasan seperti kalung, anting, gelang secara berlebihan. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang ketat dan pendek atau tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang ketiga, memakai make up secara berlebihan. Yang keempat, memelihara kuku tangan dan diwarnai. Terus larangan beratnya nih. Yang pertama, membawa senjata tajam seperti senjata api atau sejenisnya di lingkungan sekolah, kecuali dengan izin atau sepengetahuan guru piket. Yang kedua, membawa, menerima, meminta atau meminum minuman keras atau obat-obatan terlarang. Yang ketiga, melakukan perkelahian di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, baik antara sesama pelajar atau sesama pelajar di sekolah lain. Yang keempat, membawa, menyimpan atau menyembunyikan mercon atau bahan peledak lainnya di lingkungan sekolah atau lainnya. Yang kelima, siswa dilarang bermesraan baik sesama jenis maupun lain jenis atau bisa dibilang berpacaran di lingkungan sekolah. Selanjutnya dijelaskan oleh Bimo. Yang pertama, sanksi untuk larangan umum. Pasal 11. Yang pertama, bagi siswa yang melanggar larangan umum atau tidak mematuhi kewajiban secara umum, diberikan sanksi berupa teguran secara lisan. Yang kedua, bagi siswa yang mengaktifkan handphone atau HP dan sejenisnya selama BBM berlangsung, diberikan sanksi berupa penyitaan HP oleh guru. Yang ketiga, melompati pagar sekolah dengan alasan apapun dikenakan sanksi panggilan orang tua. Yang keempat, mengotori dan atau mencoret dan atau menulis dinding dan peralatan maupun kelengkapan sekolah dalam bentuk dan alasan apapun dikenakan sanksi mengembalikan kelengkapan tersebut ke kondisi semula. Yang kelima, mewarnai rambut selain warna aslinya baik sebagian atau keseluruhan, dikenakan sanksi menghilangkan cat rambut tersebut sampai kembali ke warna aslinya. Yang keenam, membuang sampah baik basah maupun kering selain di tong sampah atau tempat pembuangan sampah, dikenakan sanksi membungkus sampah tersebut dan membuang ke tempat pembuangan. Yang ketujuh, membawa, menerima, meminta rokok dan sejenisnya serta merokok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah selama memakai pakaian seragam atau atribut sekolah, dikenakan sanksi berupa merokok di depan kelas dengan solusi rokok sekaligus dalam sekali merokok dengan kuantitas rokok sebanyak 1 bungkus yang disediakan oleh siswa sendiri. Yang kedelapan, membawa, membaca, memperlihatkan atau mempertontonkan serta memperdengarkan segala sesuatu yang bersifat asusila, cabul dan melakukan aksi pornografi dan pornoaksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dikenakan sanksi dengan panggilan orang tua, siswa dan barang bukti disita oleh sekolah. Yang kesembilan, mengadukan masalah intern sekolah pada pihak luar tanpa seizin kepala sekolah, dikenakan sanksi berupa skorsing selama 3 hari. Yang terakhir, bagi siswa yang melanggar pasal 8 ayat 9, bagi siswa kelas 10 dan siswa kelas 11 tidak naik kelas, dan bagi siswa kelas 11 disarankan pindah sekolah atau mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah setelah melalui proses yang sesuai. Bagian kedua, sanksi untuk larangan khusus pasal 12. Siswa laki-laki yang pertama, rambut gondrong, dalam arti rambut tebal akan ditertibkan atau dirazia secara berkala
dan dilakukan pemotongan secara langsung oleh tim terantip atau guru mapel yang mengajar setelah mendapatkan izin dari wakil kesiswaan dan terantip sekolah. Yang kedua, memakai kalung, gelang, cincin, serta anting-anting di lingkungan sekolah dikenakan sanksi berupa penyitaan langsung oleh guru yang melihat atau guru yang menemukan siswa yang melakukan pelanggaran. Siswa perempuan yang pertama, memakai perhiasan seperti kalung, gelang, anting-anting, cincin, dan perhiasan lainnya secara berlebihan dikenakan sanksi penyitaan langsung. Yang kedua, memakai seragam sekolah yang ketat dan pendek atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dikenakan sanksi berupa siswi disuruh pulang dan mengganti dengan seragam yang sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan sanksi untuk larangan berat. Pasal 13, sanksi untuk larangan berat adalah dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tua atau wali siswa yang bertanggung jawab terhadap siswa yang bersangkutan. Aturan tambahan pasal 14, siswa yang melakukan pelanggaran terhadap larangan atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan harus membuat surat pernyataan untuk tidak melanggar di masa yang akan datang dan akan mematuhi ketertiban yang berlaku. Pasal 15, siswa yang telah melakukan pelanggaran larangan dan tidak melaksanakan kewajiban 3 kali berturut-turut dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan kepada orang tua atau wali yang bertanggung jawab terhadap siswa tersebut. Pasal 16, hal-hal yang belum tertulis dalam peraturan ini diatur kemudian oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru serta pihak yang bertanggung jawab. Aturan peralihan pasal 14. Semua aturan yang telah disusun sebelum peraturan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini. Aturan penutup pasal 18. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan agar setiap siswa mengetahui peraturan ini. Sekolah mengadakan untuk setiap rombongan belajar dan pihak lain membutuhkan. Sekian penjelasan dari saya. Baik, kakak-kakak saya itu saja materi yang dapat disampaikan. Sebelumnya dari kakak-kakak sekalian ada yang mau disampaikan nggak? Entah pantun kah, motivasi buat adik-adiknya. Mungkin Kak Firman ada nggak? Oh, kamu tahu ada. Jadi untuk teman-teman semua, apa yang sudah disampaikan sama kakak-kakak tadi, tolong dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kalau tadi ada yang tidak paham, boleh nanti calling dulu kakaknya, nanti kami fotokan peraturannya. Terus share ke teman-teman yang lain, biar yang lain juga tahu ya. Ingatin tuh teman cowoknya, ini tidak ada yang cowok didatangi. Nanti kalian ingatin yang teman cowoknya, tidak usah merokok, tidak usah kak rambutnya yang gondrong tuh ingatin. Terus sama yang bajunya tuh suka keluar-keluar tuh ingatin ya. Sama identitas baju kalian tuh dilengkapi ya, jangan kayak ini ya. Itu tak boleh sama sekali. Karena atribut ini masuk juga etika. Oke, ada sedikit dari pepatah Jepang mengatakan yang menjadi motivasi buat kalian. Pepatah Jepang mengatakan Nana Korobi Yaoki, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Artinya apa? Artinya sesakit apapun luka, seperih apapun cobaan, jangan sesekali kamu berpikir untuk menyerah. Karena apa? Karena kuwa kunotani, kesenangan awal dari penderitaan. Penderitaan awal dari kesenangan. Karena tidak ada satupun orang yang sukses di dunia ini yang jauh dari kata penderitaan. Maka adik-adik yang di sini, tolong persiapkanlah diri kalian. Karena by failing to prepare, you prepare to fail. Jika kamu gagal dalam mempersiapkan, maka bersiaplah untuk gagal.